Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah SWT karena dengan izin dan perkenannya semata kita dapat hadir dan melakukan aktivitas sampai detik ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabatnya, dan semoga bersihkan syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Baiklah, saya Claudio Simbala dengan NIM 20223038, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menceritakan tentang metode Kisahul Quran dalam pendidikan Islam menurut Muhammad Qutb. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pemikirannya Muhammad Qutb, saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang potret kehidupannya Muhammad Qutb. Di sini beliau lahir pada tanggal 26 April 1919 di kota Asyot, Mesir. Muhammad Qutb lahir dari keluarga yang amat soleh dan taat ibadah. Ayahnya bernama Al-Hajj Qutb Ibnu Ibrahim, seorang petani terhormat yang relatif kaya, dan juga komisaris Partai Nasional di Asyut. Muhammad Qutb terdiri dari 4 bersaudara, yaitu yang pertama ada Said Qutb, anak pertama, kemudian Muhammad Qutb, anak kedua, kemudian yang ketiga itu ada Aminah Qutb, dan terakhir ada Hamidah Qutb. Muhammad Qutb memulai pendidikan dasar dan menengahnya di Kairo, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar pada jurusan Bahasa Inggris dan Adab atas rekomendasi kakaknya, Said Qutb. Walaupun ia sendiri lebih menyukai bahasa Arab dan adabnya, tapi eh, sering berjalan waktu di fakultas ini, ia lulus pada tahun 1940. Kemudian Muhammad Qutb melanjutkan pendidikan tingginya di Diploma Ma'had Al-Mu'allimin dengan mengambil konsentrasi pendidikan dan ilmu jiwa Al-Tarbiyah wa Al-Nafs pada tahun 1941. Setelah itu, Muhammad Qutb sibuk bekerja sebagai menjadi pengajar selama 4 tahun, sebagai penerjemah di Kementerian Pendidikan Mesir selama 5 tahun, bekerja kembali bertugas menjadi pengajar selama 2 tahun, menjadi editor di percetakan dari Al-Kutub Al-Misriyah. Karya-karya Muhammad Qutb mempunyai karya-karya yang pertama dapat dikelompokkan ke dalam beberapa 7 bagian bidang, yaitu yang pertama bidang sastra Islam, bidang tauhid, bidang psikologi dan sosiologi, bidang pendidikan, bidang sejarah, bidang pemikiran, bidang peradaban dan kerangka filosofi, dan peradaban barat, dan studi tentang Al-Quran. Di samping itu, perlu juga dikemukakan bahwa karya-karya ilmiah Muhammad Qutb yang tersebut di atas telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Urdu, Persia, dan Indonesia. Muhammad Qutb ini sebagai seorang pemikir Muslim, dan dia juga terlibat dalam berbagai kancah keilmuan, seperti pernah menjabat sebagai Direktur Biro Proyek Terjemahan 1000 Buku di Mesir, dan juga beliau terlibat dalam konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam di Mekah tahun 1977, di mana beliau ikut menyampaikan makalah yang berjudul The Role of Religion in Education. Muhammad Qutb kemudian ia meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 di Rumah Sakit Internasional di Jeddah dalam usianya yang ke-95 tahun. Baiklah, selanjutnya saya akan menceritakan tentang metode Kisahul Quran dalam pendidikan Islam menurut Muhammad Qutb. Jadi di sini yang pertama, menurut Muhammad Qutb, pendidikan Islam adalah pendidikan Islam seutuhnya dengan referensi pada nilai-nilai Islam, ide moral, hikmah atau ibrah. Jadi bisa sangat luas mencakup segala aktivitas manusia yang bersangkutan dengan budaya dan peradaban, tetapi juga sangat sempit yang hanya mencakup satu disiplin ilmu yang disebut ilmu pendidikan Islam, salah satu cabang pengetahuan yang termasuk bidang kemanusiaan. Bagi Muhammad Qutb, pendidikan Islam pada hakikatnya adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya, serta segala aktivitasnya, baik berupa aktivitas pribadi maupun hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya, yang didasarkan pada nilai-nilai moral Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam merupakan suatu proses pembentukan individu
berdasarkan nilai-nilai moral Islam, sedangkan proses pembentukan anak didik menurut Muhammad Kutub dia berlangsung di 3 tempat. Yang pertama di rumah, kemudian yang kedua di sekolah, dan yang ketiga di kalangan masyarakat. Sebagaimana pernyataannya, orang tua tentu saja merupakan panutan bagi anak-anaknya, apalagi seorang ibunya. Dan tentu saja seorang ayah tidak boleh berusaha di hadapan seorang anak, sehingga si anak tidak akan menyaksikan suatu kebohongan di hadapan matanya. Berikut kemudian metode Kisahul Quran dalam pendidikan Islam adalah salah satu pendekatan yang dikembangkan oleh Muhammad Kutub, dan metode ini menekankan penggunaan cerita dan kisah dari Al-Quran sebagai sarana untuk mendidik dan membentuk karakter individu dalam konteks Islam. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memahamkan nilai-nilai Islam dan ajaran-ajaran Al-Quran kepada generasi muda dengan cara yang menarik dan bermakna. Karena anak-anak atau peserta didik itu sangat suka dengan metode pembelajaran yang menarik dan juga bermakna. Dalam metode ini, cerita-cerita dari Al-Quran digunakan sebagai alat untuk mengajar prinsip-prinsip moral, etika, dan nilai-nilai keagamaan kepada siswa. Metode kisah Al-Quran mengandalkan narasi, dongeng, dan penyampaian cerita untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Metode ini telah digunakan dalam konteks pendidikan Islam untuk membantu siswa memahami dan menginternalisasi ajaran-ajaran agama secara lebih efektif dan juga lebih relevan. Itu adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan agama Islam yang menekankan pentingnya cerita dan kisah dari Al-Quran dalam proses pembelajaran. Itulah penjelasan tentang metode Kisahul Quran dalam pendidikan Islam menurut Muhammad Kutub. Saya sendiri Claudio Simbala pamit undur diri. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik setan, saya hanya korban. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.